Coba kalian bayangin, Ada sebuah pabrik kimia yang sedang beroperasi seperti biasa. Di dalam pabrik itu, ada reaktor yang digunakan untuk menghasilkan suatu produk kimia. Operator sudah mengatur suhu, tekanan, dan laju alir bahan masuk sesuai prosedur. Dari luar sih semuanya kelihatan normal, namun beberapa menit kemudian suhu di dalam reaktor mulai naik perlahan. Dan lama-kelamaan suhu tersebut semakin tinggi. Masalahnya, operator tidak langsung menyadari perubahan itu karena pengecekan masih dilakukan secara manual. Ketika alarm akhirnya berbunyi, suhu sudah melewati batas aman, sistem pendingin harus segera dinyalakan, proses dihentikan sementara, dan produksi terganggu. Akibatnya, pabrik mengalami kerugian waktu, energi, dan biaya. Belum lagi resiko keselamatan bagi pekerja di sekitar unit proses. nah sekarang coba bayangin kondisi yang berbeda. Di reaktor yang sama, dipasang sensor suhu, sensor tekanan, dan sensor laju alir. Semua sensor ini terhubung ke sistem digital. Data dari reaktor dikirim secara real-time ke komputer atau dashboard operator. Ketika suhu mulai naik sedikit saja dari batas normal, sistem langsung memberikan peringatan. Bahkan, sistem bisa secara otomatis mengaktifkan pendingin atau mengurangi laju pemanasan sebelum menjadi kondisi yang berbahaya. Nah, dari dua kondisi tersebut, kita bisa melihat bahwa perbedaan utamanya itu bukan hanya pada alatnya, tetapi pada kemampuan sistem untuk membaca kondisi proses secara langsung, mengirim data, dan membantu manusia mengambil keputusan lebih cepat. Disinilah Internet of Things atau IoT berperan dalam bidang teknik kimia. Secara sederhana, IoT itu adalah konsep ketika berbagai alat fisik itu dapat saling terhubung melalui jaringan internet atau sistem digital. Alat-alat ini juga bisa berupa sensor, pompa, valve, motor, tangki, reaktor, heat exchanger, atau peralatan industri yang lainnya. Dengan adanya IoT, alat-alat tersebut tidak hanya bekerja sendiri, tetapi juga bisa mengirimkan data dan menerima perintah. Di dalam teknik kimia, data itu sangat penting. Hampir semua proses kimia itu dipengaruhi oleh variabel operasi seperti suhu, tekanan, konsentrasi pH, laju alir, level cairan, dan juga komposisi bahan. Kalau misalnya variabel ini tidak dikontrol dengan baik, hasil proses itu bisa berubah. Produk ini nantinya bisa tidak sesuai dengan spesifikasinya, konsumsi energi bisa meningkat, limbah bisa melebihi batas aman, bahkan proses juga bisa menjadi lebih berbahaya. Jadi, IoT ini membantu engineer dan operator untuk mengetahui kondisi proses secara lebih cepat dan juga akurat. Nah, teman-teman, dari cerita Relta tadi, penerapan pertama IoT dalam teknik kimia adalah monitoring proses secara real time. Misalnya pada reaktor kimia, suhu dan tekanan itu harus dijaga agar reaksi berlangsung sesuai dengan kondisi yang kita inginkan. Jika suhu lebih rendah, reaksi bisa berjalan lebih lambat. Sebaliknya, jika suhu terlalu tinggi, reaksi bisa menjadi tidak terkendali. Dengan IoT, sensor suhu dan tekanan dapat dipakai pada reaktor. Data dari sensor tersebut dikirim ke dashboard sehingga operator dapat melihat kondisi proses setiap saat. Contohnya, jika suhu reaktor normal harusnya dijaga pada 80 derajat Celcius, tapi sensor membaca suhu naik menjadi 85 derajat Celcius, sistem ini bisa langsung memberikan peringatan. Dari sini, operator dapat segera mengambil tindakan seperti menurunkan pemanasan, menambah pendinginan, atau mengatur ulang laju alir bahan masuk. Jadi, IoT membantu proses kimia menjadi lebih terkendali, stabil, dan tentunya aman. Nah, dari cerita tadi juga menunjukkan bahwa IoT itu sangat berpengaruh terhadap keselamatan kerja. Dalam industri kimia, banyak proses yang melibatkan bahan berbahaya. Ada gas beracun, bahan yang mudah terbakar, zat korosif, tekanan tinggi, dan suhu tinggi. Kalau tidak dipantau dengan baik, risikonya bisa sangat besar. Dengan IoT, sensor gas ini dapat dipasang di area pabrik untuk mendeteksi kebocoran gas seperti amonia, karbon monoksida, metana, bahkan uap pelarut organik.
Jika sensor mendeteksi kadar gas yang melewati batas aman, sistem dapat langsung mengirim alarm ke ruang kontrol atau ke perangkat operator. Bahkan, sistem bisa mengaktifkan ventilasi otomatis atau mematikan unit tertentu. Contohnya, dalam unit penyimpanan bahan kimia, sensor dapat mendeteksi peningkatan tekanan atau suhu pada tangki. Jika ada tanda-tanda kondisi tidak normal, sistem dapat memberikan peringatan sebelum terjadi kegagalan alat. Dengan begitu, IoT tidak hanya membantu proses produksi, tetapi juga membantu mencegah kecelakaan kerja karena menunggu tangki memberi tanda dengan meledak jelas bukan metode monitoring yang cerdas. Jadi, IoT berperan dalam teknik kimia karena membantu proses industri dipantau secara real time, mulai dari suhu, tekanan, pH, laju alir, hingga kondisi alat. Dengan data tersebut, proses bisa menjadi lebih aman, efisien, dan mudah dikendalikan. IoT dapat diterapkan pada monitoring reaktor, pengolahan limbah, keselamatan kerja, efisiensi energi, dan predictive maintenance. Namun, IoT tetap bukan pengganti chemical engineering, melainkan alat bantu agar pengambilan keputusan menjadi lebih cepat dan tepat.